Kita sapa dulu Pak Haji Ali Adi. Selamat malam Pak Haji Ali. Selamat malam Pak Yusuf, selamat malam. Ya, gimana Ya, kabarnya Pak Haji? alhamdulillah kabar saya baik-baik Pak Yusuf. Oke, baik Ya, Pak Haji. Terima kasih ya. Pak. Ya, kita ke Sekarang, ya, kita ke ini dulu sebentar, Pak, ke teman-teman. sebentar Pak Gimana Yusuf ya, Pak? Ya, sebentar, silakan. sebentar Pak Yusuf. Tadi saya mulai nyimak mulai tadi, saya itu salut dengan kata-katanya Pak Yusuf ya, Pak Pendeta. Ya. Terus saya kan Muslim. Hmm. Terus seperti halnya supaya tahu saya itu kebohongan-kebohongan dari ya mualaf-mualaf yang mengatakan gini-gini dan lain sebagainya, itu bagaimana caranya saya supaya mengetahui itu loh Pak. Hmm. Kan ya saya itu merasakan dari kata-katanya Bapak tadi, Ya. ya memang saya rasakan itu betul kata-katanya Bapak itu. Kadang-kadang kita ini, saya ini merasa ya dibohongi lah kadang-kadang itu. Gitu Pak. Hmm. Mohon penjelasannya dari Bapak. Iya, baik Pak. Jadi begini Pak, artinya saya yang pertama saya kan meresponi daripada apa yang mereka ceramahkan. Iya ya Pak. Nah, makanya saya memberikan masukan jika Bapak berkenan, karena kalau dari pengajaran-pengajaran yang disampaikan ini adalah kebohongan-kebohongan, maka sudah pasti ini tidak akan bersentuhan dengan Tuhan, Pak. Iya ya betul. Ini justru akan membawa manusia binasa di dalam neraka. Nah, Iya. makanya kalau Bapak berkenan, ini saya hanya sekedar kasih apa istilahnya, kasih apa penyampaian aja ke Bapak, hanya di dalam Tuhan Yesus, Pak, yang memang benar-benar kita ini diarahkan kepada kebenaran. Jadi kalau kita lihat firman-firman Tuhan itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu semuanya itu satu alur, ya. Dari kenapa disebut kitab Kejadian? Karena itu the beginning of life, permulaan awal daripada kehidupan itu sendiri. Makanya disebut Kejadian. Jadi tertata dengan begitu sempurna karena memang itu firman Tuhan, Pak. Iya, Nah, iya. Wahyu itu yang terakhir, the end of the world, the end of kehidupan dunia ini. Jadi itu semua terangkum dengan jelas, dimulai oleh Tuhan itu sendiri, dan dunia ini diakhiri oleh Tuhan itu sendiri dengan kedatangannya ditulis di dalam Wahyu pasal yang ke-22, pada waktu Tuhan Yesus datang, maka dunia ini akan selesai. Nah, kalau kita berbicara tentang bilang Tuhan Yesus itu adalah hakim, dari sini Pak, mungkin saya sekedar ini aja, ya nanti terserah Bapak, Iya, Bapak bisa simpulkan sendiri. Dia iya. kenapa dikatakan hakim? Karena memang dialah yang menentukan setiap manusia, Pak. Iya. Dialah yang menentukan kita benar atau salah, dialah yang menentukan. Hakimlah yang memutuskan. Gitu, Pak Haji. Iya, Jadi ya. tinggal kembali kepada terpulang kepada masing-masing, artinya saya hanya mencoba untuk memberikan penjelasan daripada apa yang Bapak tidak paham, bahwa Iya, ya. kebenaran sesungguhnya itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya. Iya. Nah, terus penjelasan selanjutnya, kebenaran itu tidak mungkin ada dua, Pak. Kebenaran itu hanya satu. Nah, ini saya artinya sarankan ke Bapak, Bapak harus cari ini Pak, kebenaran yang sesungguhnya. Karena kalau Bapak tidak menemukan kebenaran yang sesungguhnya, artinya Bapak sangat mungkin akan bertemu dengan sesuatu yang tidak benar, tapi coba dibenarkan oleh orang-orang tertentu. Nah, itu yang Bapak harus waspada, karena begini Pak Haji, iman kita Iya, ya. ini, keselamatan itu ditentukan dari sekarang ini, Pak. Iya, ya, Ditentukan ya. dari sekarang ini. Kalau kita salah memilih iman kita, maka betapa mengerikannya kita, Pak. Karena kita tidak mungkin lagi bisa keluar kalau kita sudah masuk di dalam penghukuman. Nah, Tuhan itu hanya satu, Pak.
tidak mungkin ada dua Tuhan. Tuhan itu hanya satu. Nah, mungkin sebagai penjelasan tambahan yang saya bisa sampaikan ke Pak Haji, yang asli itu Pak pasti duluan. Yang tiruan atau KW atau palsu itu biasanya belakangan munculnya Pak. Itu kan logika kita Pak. Itu logika kita dan itu mutlak tidak bisa dibantah Pak ya. Iya. Nah, terus begini Pak, penjelasan yang lain. Artinya kalau kita misalnya selama ini ya teman-teman di Islam kan selalu mengatakan bahwa Injil sudah dipalsukan. Nah, ini keterangan yang ini mohon maaf kalau saya katakan ke Pak Haji, ini keterangan yang menyesatkan, keterangan yang bukan hanya menfitnah tapi menyesatkan. Gini, kalau misalnya kita mengatakan bahwa handphone ini palsu, maka kita harus bisa tunjukkan yang aslinya yang mana. Misalnya Pak Haji Ali mau mengatakan, oh ini uang palsu. Pasti Pak Haji Ali harus punya yang asli, baru Pak Haji bisa mengatakan yang asli itu yang ini. Gitu. Ya, betul nggak Pak? Nah, kalau misalnya mereka cuma hanya mengatakan, oh ini palsu, sementara mereka tidak bisa menunjukkan yang asli, ini juga penyesatan Pak. Ini sangat berbahaya buat kehidupan umat yang mereka ajarkan. Gitu Pak. Jadi seharusnya lah mereka mengatakan, oh ini palsu, ya harusnya punya yang asli, mereka pegang ini yang aslinya gitu. Benar nggak Pak Haji? Pak Haji misalnya mengatakan uang ini palsu. Nah, nanti berdasarkan apa orang bisa meyakini bahwa apa yang Bapak sampaikan itu benar, Bang. Bapak bisa tunjukkan kalau yang asli itu seperti ini. Gitu, Pak. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ke Pak Haji. Saya dengan doa kiranya Bapak bisa memahami apa yang saya jelaskan secara singkat ini, Pak. Gitu. Iya. Juga saya terima kasih pada Bapak Pendeta Yusuf karena memberikan pencerahan tadi. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih. Iya, Pak. Baik, baik, Pak. Kalau Bapak misalnya ingin menanyakan hal-hal yang lebih luas lagi, nanti Bapak bisa hubungi WA kami, Pak. Di WA kami itu di layar YouTube kami ada nomor WA. Kami sangat terbuka, Pak. Kami sangat mengasihi siapapun. Ya, Bapak bisa nanti WA kami. Nanti kami akan pandu Bapak supaya Bapak bisa lebih jelas siapa kebenaran itu sesungguhnya, siapa Tuhan yang sesungguhnya, Pak. Iya. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Pak. Bapak masih mau lanjut berdiskusi dengan teman-teman yang lain? Apa? Enggak, saya mau mendengarkan saja. Oke. Saya mau mendengarkan. Ya, Baik, Pak Haji. Terima kasih ya. Kita teman-teman kita bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap malam ada saja yang istilahnya yang menjadi tercerahkan karena apa yang kita bicarakan ini bukanlah sesuatu yang dengan tujuan untuk mengakal-ngakali orang, tapi semuanya itu didasari dengan dalil, dengan fakta dan bukti yang kita bisa sampaikan.